Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar submateri dari rumus jumlah dan selisih sin dan cos, yaitu mengubah bentuk A cos X ditambah B sin X menjadi sama dengan K cos X dikurangi alfa. Nah, kita cari dulu A cos X. Kita buat dulu A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos X dikurangi alfa. Nah, kemudian kalian perhatikan bentuk dari cos X dikurangi alfa. Cos X dikurangi alfa ini kan bisa kita ubah menjadi cos X cos alfa ditambah sin X sin alfa. Yang ini kita tulis apa adanya, jadi A cos X ditambah B sin X. Nah, yang bentuk ini kita ubah menjadi cos plus sin. Jadi cos X cos alfa ditambah sin X sin alfa. Nah, kemudian kita kalikan dengan K untuk yang ruas kanan. Ruas kiri biarkan apa adanya. Berarti jadi kita tulis A cos X ditambah B sin X sama dengan kalikan K atau kurungnya ini kita buka, K cos X kali cos alfa ditambah K sin X dikalikan sin alfa. Nah, kemudian karena kita mau membuat persamaan antara ruas kiri dan ruas kanan, maka untuk yang ruas kanan ini kita ubah posisinya. Karena di ruas kiri ini cos X, maka kita cos X-nya pindah jadi di sini, kemudian cos alfanya kita pindah jadi di depan. Begitu juga untuk yang ini, karena ini sin X, berarti sin X yang di sini kita ubah posisi jadi di sini, sin alfa kita ubah jadi di sini. Sehingga bentuknya yang ruas kiri kita tulis apa adanya seperti biasa, A cos X ditambah B sin X sama dengan K kali cos alfa kali cos X. Kita tukar posisinya. Ditambah K kali sin alfa dikalikan sin X. Sekarang perhatikan antara ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kiri cos X, di sini juga ada cos X. Kemudian yang ini sin X, yang ruas kanan juga ada sin X. Selanjutnya, ini kan posisinya sudah sama ya. Yang ruas kiri A cos X, yang ruas kanan K cos alfa kali cos X. Berarti dari sini diperoleh A sama dengan K kali cos alfa. Kemudian dari yang persamaan kedua B sin X, yang di sini K sin alfa kali sin X. Berarti diperoleh B sama dengan K kali sin alfa. Nah, kemudian kalau ini kita kuadratkan, berarti kan jadinya A kuadrat sama dengan K kuadrat kali cos kuadrat alfa. Kemudian yang persamaan kedua kita kuadratkan juga, berarti kita peroleh B kuadrat sama dengan K kuadrat kali sin kuadrat alfa. Kemudian ini kita
tambahkan. Kalau ini kita tambahkan, berarti kan diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan K kuadrat cos kuadrat alfa ditambah K kuadrat sin kuadrat alfa. Kemudian ini kan mengandung K kuadrat, ini juga mengandung K kuadrat. Kita keluarkan K kuadratnya dengan sifat distribusi, berarti diperoleh K kuadrat kali cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Ruas kiri tetap ya kita tuliskan apa adanya, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat. Ingat identitas trigonometri yang pertama, cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa, itu kan hasilnya 1. Sehingga diperoleh K kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga K ini sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita peroleh tadi K kuadrat ini sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan. Kemudian, masih dari persamaan yang sama, tadi kan diperoleh A sama dengan K cos alfa, B sama dengan K sin alfa. Nah, kalau bentuk ini kita buat jadi B per A, berarti B per A ini kan sama dengan K sin alfa dibagi K cos alfa. K dibagi K kan ini bisa dicoret ya. Sin dibagi cos itu adalah tangen alfa. Nah, dari sini diperoleh berarti kalau tangen alfa ini sama dengan B per A. Kalau tangen alfa B per A, berarti alfanya ini adalah anti tangen dari B per A. Nah, jadi kita peroleh dua kunci utama yang akan kita gunakan untuk mengubah bentuk A cos X ditambah B sin X menjadi bentuk K cos X dikurangi alfa. Jadi yang pertama kita cari dulu K-nya. Kemudian yang kedua kita cari alfanya, yaitu yang tadi kita peroleh anti tangen dari B per A. Yang perlu diingat, A ini adalah koefisien dari cos. Kemudian B ini adalah koefisien dari sin. Dan tanda hubung, operasi hubungnya ini adalah operasi plus. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Misalnya kita mau mengubah bentuk cos X ditambah akar 3 sin X ke dalam bentuk K cos X dikurangi alfa. Nah, langkah pertama kita perhatikan bentuk awalnya, yaitu cos X ditambah akar 3 sin X. Koefisien di depan cos itu kan tadi A ya, ini. Koefisien di depan cos ini A. Kemudian koefisien di depan sin ini adalah B. Nah, sekarang kalau cos X ditambah akar 3 sin X, berarti angka di depan cos X ini kan 1. Maka kita tulis A-nya sama dengan 1. Kemudian angka di depan sin ini adalah akar 3. Maka kita tulis B-nya sama dengan akar 3. Nah, kemudian dari sini kita tulis A, B-nya. A, B berarti kan 1, akar 3 ya. 1, akar 3. Dari sini 1 ini sebagai X, 3 ini, akar 3 ini sebagai Y. X-nya positif, Y-nya positif. X positif, Y positif, ini kan ada di kuadran 1. Nah, gunanya kuadran 1 ini nanti untuk menentukan besarnya sudut, yaitu untuk menentukan alfa. Jadi alfa ini ada di kuadran 1. Kemudian bagaimana cara mencari alfa? Tadi kan sudah kita peroleh bahwa tangen alfa
tangan alfa ini kan sama dengan B dibagi A. B-nya tadi ketemu akar 3 dan A-nya ketemu 1. Sehingga tangan alfanya ini adalah akar 3 dibagi 1 sama dengan akar 3. Karena tangan alfa ini akar 3 dan alfa ini ada di kuadran 1, maka nilai alfa adalah 60 derajat, yaitu sudut di kuadran 1 yang memiliki nilai tangan akar 3 yaitu 60 derajat. Jadi sudah kita peroleh bahwa alfanya ini adalah 60 derajat. Ini nanti kita gunakan untuk membuat bentuk yang baru. Selanjutnya kita cari nilai K. Tadi alfanya sudah ketemu yaitu 60 derajat karena di kuadran 1. Kita cari K-nya. K tadi adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Padahal A-nya tadi adalah 1. Jadi akar 1 kuadrat ditambah B-nya adalah akar 3. Akar 3 dikuadratkan. Berarti ini adalah akar dari 1 tambah 3. Berarti akar 4. Akar 4 nilainya adalah 2. Jadi K-nya sama dengan 2. Nah, karena alfanya tadi 60, kemudian K-nya itu 2, maka kita sudah bisa menentukan bentuk dari cos X ditambah akar 3 sin X. Jadi, cos X ditambah akar 3 sin X, ini nilainya sama dengan 2 cos X dikurangi 60 derajat. Karena tadi A cos X, karena tadi ini ya, A cos X ditambah B sin X, ini kita ubah jadi K cos X min alfa. K-nya 2, kemudian alfanya 60, jadi 2 cos X dikurangi 60. Jadi bentuknya 2 cos X dikurangi 60. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita akan mengubah bentuk negatif cos X dikurangi sin X ke dalam bentuk K cos X dikurangi alfa. Sama seperti tadi, kita perhatikan bentuk awalnya yaitu negatif cos X dikurangi sin X. Yang perlu diingat, A itu adalah koefisien di depan cos, kemudian B itu adalah koefisien di depan sin. Nah, dari sini kita peroleh bahwa di depan cos ini kan ada negatif. Jadi kita tuliskan A-nya sama dengan negatif 1. Kemudian di depan sin ini kan ada negatif juga. Berarti kita tuliskan B sama dengan negatif 1. Karena tanda hubungnya positif. Jadi ini kan B-nya negatif 1. Kemudian kalau A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, kita tuliskan A, B, ini adalah negatif 1, negatif 1. Negatif 1 yang depan ini sebagai X, negatif 1 yang belakang sebagai Y, biar gampang mengingatnya. Kemudian X bernilai negatif, Y bernilai negatif, maka ini ada di kuadran X-nya negatif, Y-nya negatif, berarti di kuadran 3. Jadi kuadran 3 sama seperti tadi untuk menentukan letak sudutnya, yaitu untuk menentukan alfa. Jadi alfa ada di kuadran 3. Selanjutnya kita cari alfa itu berapa derajat dengan cara sama seperti tadi, yaitu kita tahu bahwa tangan alfa itu tadi adalah B dibagi A. B-nya negatif 1, kita tuliskan di sini, berarti negatif 1 dibagi A-nya negatif 1. Berarti sama dengan 1. Karena tangan alfa bernilai 1 dan alfa ini ada di kuadran 3, berarti
kita peroleh bahwa alfa itu adalah nilai tangen yang nilainya 1 dikuadran 3, tidak lain adalah 225 derajat. Jadi alfanya sudah ketemu, yaitu 225 derajat. Kemudian kalau alfa sudah ketemu, tugas kita selanjutnya adalah mencari nilai K. K itu tadi adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya dan B kuadratnya berarti jadi negatif 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Berarti sama dengan akar 2. Jadi K-nya ketemu akar 2. Karena K sudah ketemu akar 2 dan alfa sudah ketemu 225 derajat, kita sudah bisa menentukan bentuk lain dari negatif cos X dikurangi sin X, yaitu sama dengan K-nya akar 2 K cos, alfanya adalah 225 derajat. Jadi bentuk lainnya adalah akar 2 cos X dikurangi 225 derajat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan di komentar.